Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya, Kepala BPS Kota Mataram, akan menyampaikan perkembangan harga konsumen di Kota Mataram, kondisi pada bulan Oktober 2020 sebagai berikut. Perkembangan harga konsumen yang diukur menggunakan indeks harga konsumen setiap bulan berdasarkan tahun dasar 2018 sama dengan 100, maka indeks harga konsumen pada bulan Oktober 2020 sebesar 102,97 poin. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan September yang lalu dengan indeks harga konsumen sebesar 102,77 poin. Dengan kata lain, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,19%. Bapak Ibu yang saya hormati, Kota Mataram di masa new normal dan menuju zona hijau pandemi COVID-19, aktivitas ekonomi mulai menunjukkan aktivitas yang meningkat. Seiring dengan adanya perayaan bulan Maulid atau perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah, di mana kebutuhan masyarakat akan makanan dan minuman mengalami peningkatan dari biasanya, sehingga hal ini memicu adanya kenaikan harga di beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Mataram. Perkembangan harga secara umum pada bulan Oktober mengalami inflasi sebesar 0,19%, lebih tinggi dari inflasi Provinsi NTB 0,18% dan nasional 0,07%. Apabila dibandingkan dengan ibu kota tetangga kita di sebelah barat, yaitu Kota Denpasar, mengalami deflasi sebesar 0,25%, dan Kota Kupang yang berada di sebelah timur kita mengalami inflasi sebesar 0,19%. Laju inflasi Kota Mataram tahun kalender sampai dengan bulan Oktober 2020 ini sebesar 0,10%, lebih rendah dibanding inflasi tahun kalender pada tahun 2019 yang lalu sebesar 1,40%. Namun angka inflasi tahun kalender ini pada bulan Oktober ini bergerak ke arah positif apabila dibandingkan dengan bulan lalu masih menunjukkan angka negatif 0,10%. Selama 10 bulan terakhir, perkembangan harga-harga di Kota Mataram, kalau kita lihat dari Januari sampai dengan Oktober, terjadi deflasi selama 6 bulan, yaitu pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Agustus, dan September yang lalu. Dan 4 bulan mengalami inflasi, yaitu pada bulan Januari, Juni, Juli, dan Oktober. Laju inflasi tahun ke tahun Oktober 2020 ini dibandingkan dengan 2019 tahun lalu terjadi inflasi 0,55%, lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi pada periode tahun 2019 sebesar 2,29%. Inflasi Oktober 2020 apabila dilihat dari 11 kelompok pengeluaran, maka ada 6 kelompok mengalami inflasi, 4 kelompok mengalami deflasi, dan 1 kelompok tidak mengalami perubahan. Inflasi atau kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok pertama, makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,84%. Kedua, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,27%. Yang ketiga, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,07%. Yang keempat, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,06%. Yang kelima, kelompok kesehatan sebesar 0,01%. Dan kelompok keenam, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%.
Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada kelompok yang pertama, kelompok transportasi sebesar 0,52%. Yang kedua, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,21%. Yang ketiga, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,03%. Dan yang keempat, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01%. Sementara kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan. Berikut saya sampaikan beberapa komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi pada bulan Oktober 2020 menurut kelompok makanan dan non-makanan sebagai berikut. Komoditas makanan yang dominan memberikan sumbangan inflasi dan deflasi di Kota Mataram pada bulan Oktober 2020. Yang pertama, daging ayam ras. Yang kedua, beras. Ketiga, cabai merah. Yang keempat, jeruk. Yang kelima, bawang merah. Keenam, kelapa. 7, apel. 8, cumi-cumi. 9, rokok kretek filter. Dan yang ke-10, tomat. Sedangkan 10 komoditas yang mengalami deflasi atau penurunan harga dari yang tertinggi adalah telur ayam ras, kedua cabai rawit, yang ketiga minyak goreng, keempat pisang, kelima semangka, keenam ayam hidup, yang ketujuh pir, yang kedelapan tongkol diawetkan, 9 kacang panjang, dan yang ke-10 anggur. Kemudian komoditas non makanan ya, yang menyebabkan atau menyumbang inflasi terbesar, yang pertama adalah angkutan antar kota, yang kedua parfum, yang ketiga buku tulis bergaris, keempat pasta gigi, yang kelima popok bayi sekali pakai atau diapers, yang keenam seng, yang ketujuh tarif gunting rambut pria, ya, yang ke-8 buku pelajaran SD, yang ke-9 keramik, yang ke-10 lemari pakaian. Sedangkan komoditas non makanan yang mengalami penurunan harga, yang pertama angkutan udara, yang kedua emas perhiasan, yang ketiga tarif listrik, keempat kayu lapis, yang kelima baju kaos berkerah pria, keenam meja kursi tamu, yang ke-7 obat gosok, yang ke-8 sendal kulit wanita, yang ke-9 ban luar mobil, yang ke-10 baju muslim wanita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga data dan informasi yang barusan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.